Berjumpa kembali dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia Televisi Mencerdaskan Bangsa. Kali ini kita akan berbincang dengan dua orang pakar tentang situasi ekonomi. Seperti kita bersama tahu bahwa situasi ekonomi nasional Indonesia, khususnya di era pandemi COVID-19, mengalami gangguan yang sangat serius. Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke-1 2020 ternyata hanya pada kisaran 2,97%. Menteri Keuangan Sri Mulyani tentunya mengatakan sudah ada 2 skenario pertumbuhan ekonomi tahun ini, yakni 2,3% dan skenario terburuknya kontraksi atau minus 0,5%. Untuk itu coba kita akan berbincang dengan dua narasumber kami. Ya. Yang pertama, Ibu Kandi Sofia Senastri Dahlan MBA PhD. Beliau tentunya adalah pakar ekonomi. Ibu silakan sapa pemirsa Ibu. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang kedua adalah Dr. Tubagus Jody Rawayan atau Wijaya. Beliau adalah pakar perpajakan. Menyapa, silakan Bapak. Halo, salam sehat di masa pandemi. Baik, terima kasih. Kedua pakar ini tentunya adalah orang-orang yang sangat memahami tentang situasi ekonomi. Saya akan mulai saja dengan Ibu Kandi. Ibu Kandi, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa situasi ekonomi nasional Indonesia tentunya dari sisi ekonomi makro, ya, kita mengalami situasi yang kritis, kritis, buruk, Bu ya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Betul. Menurut Ibu, apakah dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini, kita akan mengalami ancaman dalam bidang ekonomi? Baik, jadi adanya potensi yang amat besar dan bahkan barangkali sudah terrealisasi dalam hal penurunan tingkat perekonomian nasional, itu bukan lagi menjadi ancaman, tetapi sudah menjadi, kalau kita membaca literatur asing itu disebutnya katastrofik, Pak. Katastrofik ya. Yang nomor satu dalam hal ini adalah tenaga kerja, sumber daya manusia. Yang tadinya memiliki pekerjaan, mulai dari pekerjaan yang paling sederhana sampai ke pekerjaan yang paling kompleks, ini terancam PHK massal. Bahkan untuk tenaga kerja pada sumber-sumber pekerjaan yang pada level-level ekonomi lemah ya, ekonomi bawah, itu sudah terjadi PHK. Nah ini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Itu kan sektor formal, Bu ya? Sektor formal. Orang yang bekerja di sektor formal, betul. Ya, yang mendapatkan penghasilan gaji. Ya, betul. Tapi kan kita mengalami zaman reformasi, betul. Ya, hampir sama. Namun yang bertahan kan bukan sektor formal, justru sektor informal. Nah, ini bagaimana menurut Ibu sektor ini? Iya. Ini harus kita bedakan dulu, Pak. Ya. Pada keadaan tahun 98 ya, ketika terjadi krisis moneter Asia, dan sekarang itu 20 tahun yang lalu dan sekarang itu terjadi perbedaan pada isu apa yang menjadi penyebabnya. Okay. Ya. Pada masa itu penyebabnya itu terjadi secara gradual, Pak. Dari kita itu makmur, kita itu senang, kemudian lama-lama merosot. Tetapi itu ada jangka waktunya, Pak. Kalau sekarang tidak ya? Tidak ada sekarang, jangka waktunya. Kalau dalam tanda kutip tuh orang bilang ujuk-ujuk gitu ya. Iya, tiba-tiba saja dihantam seperti ini dan kita dikhawatirkan ambruk. Betul, tiba-tiba saja pada pertengahan bulan Maret kan langsung diberitahu bahwa kita harus melakukan apa sih istilah kita tuh lockdown ya. Okay. Jadi pabrik-pabrik tidak lagi bekerja, kemudian terjadi eksodus tenaga kerja yang dari sektor perburuhan itu dari kota-kota yang menjadi sentra kembali ke daerah masing-masing, itu menimbulkan problem yang lumayan besar, Pak. Dengan berhentinya berbagai aktivitas ekonomi perdagangan, Bu ya. Tentunya kan secara nasional kita juga mengalami penurunan pendapatan. Salah satunya dari pajak. Ini kan pajak nih menarik nih. Nah, di sini ada Pak Jody nih, ahli pajak. Pak Jody, Pak. Ini kan akankah antara makro dengan pajak ini akan menjadi sesuatu yang menimbulkan situasi konflik, tidak Pak?
Betul. dalam bidang ekonomi. Menurut Pak Jody? Ya, betul Pak. Jadi untuk masa pandemi seperti ini, di mana perekonomian kita tidak tumbuh, katakanlah tumbuhnya makin lama makin negatif, Ya. di mana buruh-buruh juga tidak bekerja dengan baik, apalagi untuk berusaha atau berdagang. Nah, sini sudah saatnya fungsi pajak tidak lagi berfungsi sebagai budgeter. Seperti kita tahu, Ya. fungsinya ada dua, budgeter atau regular. Regulator. Nah, kita sudah saatnya kita tidak untuk mengejar penerimaan pajak bagaimana caranya untuk membiayain fungsi budgeter. Tadi kita pinggirkan dulu, kita mengutamakan fungsi reguler. Fungsi untuk mengatur bagaimana kita bisa memberikan semangat bagi para pelaku ekonomi, bagaimana bisa supaya basis pajak itu kita pelihara dengan baik. Isunya bukan di budgeter sekarang Pak, pajak isunya, Ya. tapi di reguler. Reguler. Ya. Oke. Nah, berkaitan dengan isu Pak, sejauh mana sih masyarakat memahami isunya ini? Terutama masyarakat pelaku ekonomi. Nah, Ya. ini Pak, justru dalam kondisi kita tidak bisa ketemu muka. Ya. Kita semua terlockdown atau di rumah saja, maka work from home, kita pakai Zoom dan sebagainya. Itu memang tidak bisa sepenuhnya kita bisa mengerti apa yang kita bisa sampaikan pada suatu komunikasi. Ya. Nah, komunikasi pemerintah ini sebetulnya sangat diperlukan, tidak hanya kepada masyarakat umumnya, tetapi juga masyarakat pelaku ekonomi yang memang sedang kesulitan dalam mencari laba perusahaannya, kira-kira begitu. Nah, pemerintah sudah memberikan beberapa insentif fiskal untuk menggiatkan ekonomi ini, Pak. Bahkan sampai saat ini kemarin itu sudah dicadangkan sekitar 120,61 triliun. Jumlah yang sangat besar. Pak. Jumlah yang sangat besar. Stimulus atau gimana Mas? Itu termasuk yang sudah dicadangkan untuk bisa, katakanlah, potensi fiskal itu sudah akan direlakan sebesar 120 triliun itu untuk diberikan insentif. Sehingga seharusnya itu memang sudah dipungut, itu kira-kira akan diserahkan kepada masyarakat untuk sudah tidak usah dipungut dulu. Tapi kan 120 triliun itu kan tidak hanya itu barangkali Pak. Ini untuk apa saja sih Oh, kira-kira? masih banyak. Jadi selain daripada fungsinya untuk potensi yang akan hilang, juga termasuk bagaimana bisa mengatur di satu sisi untuk bisa lebih menggiatkan para terdampak, katakanlah wajib pajak terdampak, atau wajib pajak menjadi rujukan yang memang bergerak di bidang pandemi ini. Jadi seperti rumah sakit yang ditunjuk, para suppliernya yang melakukan transaksi dengan rumah sakit tersebut, badan-badan usaha dan sebagainya. Jadi yang betul-betul kita kasih istilah terdampak katanya. Sudah berapa persen dari 120 triliun itu dimanfaatkan? Inilah Pak Sundawan. Ini yang agak saya pikir kita perlu kritisin. Ya. Menteri Keuangan pun juga lagi cukup agak kecewa. Bingung ya. Baru 10,14%. Kecil sekali dong Pak. Kecil sekali. 12 triliun ya, dari 12 jumlah triliun. sekian. Jadi 1/10-nya. Jadi bingung. Ini diberikan insentif tersebut, kok malah nggak dipakai dan tidak dimanfaatkan, yang seharusnya para wajib pajak itu bisa memanfaatkannya dengan baik. Iya, kalau begitu kita tanya Ibu Kandi nih sekarang. Kenapa Bu dari sisi Ibu? Pak, Kenapa nggak dimanfaatkan ini? Ya, sebenarnya Pak ada dua sektor yang amat terdampak Pak, Aha. yaitu sektor pariwisata dan sektor manufacture. Ya. Nah ini termasuk di dalam dana yang akan digelontorkan ini antara lain adalah untuk membantu menghidupkan usaha-usaha di sektor-sektor tadi yang terdampak oleh wabah ini Pak. Dan juga untuk memberikan bantuan sementara kepada para pekerja sampai mereka bisa berdiri pada kaki sendiri lagi. Artinya setidaknya dua pekerja di sektor tadi, pariwisata dan manufaktur. Iya, dua sektor tadi. Dua oke. sektor tadi ini adalah dua sektor yang termasuk sektor andalan di Indonesia. Apalagi sektor manufacture, Pak. Nah, ini kita lihat dari berita, kita lihat dari televisi ya bahwa misalnya seperti di Jawa Timur, para pekerja pabrik dari daerah Jabodetabek kembali ke Surabaya dan sekitarnya. Ini yang amat problematik, Pak. Selain mereka membawa, ya mereka itu menjadi penular nomor 1 dari COVID ini. Sekarang paling tinggi ya Bu ya. Paling tinggi Pak, paling tinggi itu. Ya. Nah, ini kan sebuah dilema Bu. Ibu katakanlah dari sisi Ibu ingin membangkitkan kembali sektor manufaktur. Tapi di sisi lain dari sisi kesehatan manufaktur ini adalah justru klaster yang paling rentan. Betul. Ya Bu ya? Ya. Untuk COVID. Betul, itu dikarenakan pada saat
dideklarasi bahwa kita harus mengamankan diri dari COVID ini pada pertengahan Maret, ini banyak perusahaan-perusahaan di sektor manufacture terpaksa harus tutup dulu. Tutup dulu ya, membersihkan lingkungan, kemudian menjaga jarak dan seterusnya. Nah, dampak dari tutupnya dulu itu adalah terpaksa ada pekerja-pekerja yang dirumahkan. Nah, para pekerja ini seperti yang kita lihat kemudian berbondong-bondong kembali ke daerah asal. Oke, bisa tidak Bu sektor Ibu tadi memanfaatkan tadi stimulus atau insentif pajak untuk tadi mengembalikan gairah ekonomi di manufaktur? Kalau menurut saya bisa Pak, bisa ya. Tetapi yang harusnya dilakukan sekarang itu adalah satu keputusan yang cepat dan tepat bagaimana supaya dana dari sektor pajak tersebut bisa dikucurkan ke mereka yang membutuhkannya ya tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit. Apa kira-kira, Bu? Nah itu Konkretnya, Pak. Bapak nih. Konkretnya apa nih, Ibu Pak? udah menangkap aja. Iya, Udah menangkap langsung. datanya memang. Karena Ibu ingin konkret aja lah. Iya. Karena beliau tanggung jawab untuk manufaktur dan sebagainya. Ya, ini memang betul Pak. Ini jadi dilematis memang. Ada semacam sehingga masyarakat agak melihatnya suatu ini kayaknya pemerintah ini membingungkan nih. Banyak beberapa peraturan-peraturan yang tidak mudah untuk dicerna begitu saja oleh masyarakat, Pak. Itu juga saya pikir memang cukup sharing besar buat membuat dia tidak bisa memanfaatkan. Pertama mungkin ketidakmengertian. Ya. Kedua untuk keruwetan-keruwetan. Dan yang ketiga juga dia harus melalui program atau katakanlah permohonan, harus disetujui dulu, melampirkan bukti dan sebagainya. Untuk sebuah insentif yang kadang-kadang belum begitu besar juga insentifnya. Ada yang tidak begitu besar. Misalnya cuma hanya membantu untuk tidak memotong atau tidak memungut. Toh akhirnya juga kalau tidak memungut atau tidak dipotong oleh pihak ketiga, dia tidak punya kredit pajak, toh juga harus tetap membayar pajak juga. Artinya masyarakat sendiri kan bingung, Pak ya. Ya. Bagaimana insentif bisa sampai ke masyarakat tadi. Kalau masyarakat juga tidak well informed tentang bagaimana mekanisme mendapatkan insentif tadi. Betul Pak, bahkan WHO tahun 2020 ini sudah mengerti kondisi seperti ini. Dia juga sudah katakanlah dia sudah meramalkan beberapa negara besar ini pasti atau negara-negara berkembang pasti ada kesulitan di pajak dalam masa pandemi. Bagaimana juga mereka semua akan memberikan insentif. Pesan yang disampaikan adalah menganjurkan bagaimana membuat insentif itu yang kemudahan, kalau perlu diberikan suatu hal-hal prosedur-prosedur yang otomatis, tidak perlu banyak administratif yang ruwet-ruwet, sehingga dengan mudah tanpa berpikir, oh bisa memanfaatkan insentif-insentif tersebut, fasilitas pajak yang diberikan. Kalau ini kan tidak Pak, ini yang dikhawatirkan. Mungkin pemerintah juga membingungkan, atau bingung katakanlah, sehingga beberapa duplicating yang terjadi. Pilihan yang kadang-kadang tidak sebagai pilihan lagi, tapi masyarakat sendiri bingung. Saya dalam posisi yang mana saya ambil? Contoh Pak, misalnya PPh pasal 21 atas pungutan terhadap karyawan. Ya. Pada PMK 23 sudah disebutkan bahwa nanti bagi karyawan-karyawan pada masa pandemi ini selama 6 bulan saja dari April sampai September akan diberikan DTP, jadi pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Tanggung pemerintah, jadi pajaknya dipungut, tapi mungkin nggak Bu itu Bu? Belum. Tapi belum itu baru gimana? Baru dalam pembahasan Pak itu Pak. Ini baru wacana nih ya. Baru wacana. Tetapi mohon maaf Pak, masyarakat bingung lagi setelah itu muncul lagi yang namanya PMK 28 kira-kira nggak sampai 1 bulan keluar lagi ada lagi insentif bahwa suatu majikan atau perusahaan tidak memotong, boleh tidak memotong, ya. Tapi bukan DTP, itu aja bingung. Masyarakat dibingungkan oleh istilah ditanggung pemerintah, tidak dipotong atau dibebaskan. Nah, ini kan persoalan Pak di antara masyarakat dan pemerintah. Mungkin terlalu banyak istilah Bu ya. Istilah ini kemudian termasuk terlalu banyak wacana gitu. Menurut Ibu konkretnya harus seperti apa? Kalau menurut saya mungkin ya dalam bayangan saya Pak ya. Nih, Pak, dalam bayangan saya itu semestinya ada penunjukan seseorang atau 2 orang atau 3 orang, pokoknya satu tim yang ditugaskan untuk mengatasi masa kritis ini, termasuk ke dalam bagaimana caranya memecahkan masalah-masalah pajak ini. Artinya uang dari pajak yang sudah terkumpul yang kemudian akan didistribusikan sebagai bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya itu harus melalui komite ini, melalui sesuatu panitia ini begitu. Nah ini nggak ada. Jadi yang ada sekarang adalah tetap pada bidang dinas perpajakan, kemudian bidang usaha yang mereka
saling melihat-lihat aja dan Maksud Ibu ada satu tim ad hoc begitu? ya tim ad hoc. Ad hoc, kemudian nanti dalam masa pandemi ini. Ya, tim ad hoc yang mendapatkan tugas untuk menjadi penghubung antara pajak dan bagian Otoritas. Takutnya ini ya, malah bidang muncul bisnis, missing link, Bu ya. missing link, betul Pak. Hilang gitu Pak di sini. Sebetulnya Pak atau Ya. Ibu, Ya. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fungsi humas yang bagus loh Bu. Ada tim penyuluhan yang luar biasa dipimpin oleh satu direktorat sendiri, satu direktur sendiri. Mereka tersebar di seluruh Indonesia di 500 satuan kerja. Mereka punya humas dan mereka sudah terdidik. Ya. Kalau persoalannya ada di mana? Karena Mereka sosialisasinya tidak Kalau- sampai. Kalau saya lihat sih ini dengan gambaran Bapak tadi, tim humas demikian banyak dan sebagainya, mungkin Pak ya, dari aspek komunikasi publiknya. Humas banyak pun Bu, kalau tidak paham mengkomunikasikan secara publik, ini akan tidak bagus. Atau Pak, atau memang mungkin selain daripada komunikasi, tidak bagusnya sosialisasi, kualitas sosialisasi dan komunikasi, atau memang desain daripada peraturan itu sendiri yang memang membuat ruwet. Saya setuju Ya. Pak. Sehingga bagaimana bisa mensosialisasikannya dengan baik kalau memang ini sendiri ada beberapa alternatif yang saling tumpang tindih misalnya begitu. Oke, nanti di segmen kedua kita akan bahas bagaimana sih isu ini kita tangani. Iya. Baik. Sementara kita break dulu, Ibu, Bapak menikmati Minum dulu. teh. Teh ini adalah produk rakyat. Oke. Jadi nanti dari sektor Ibu ini harus diperhatikan. Silakan Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih.